Kehebohan di dapur. Setelah mendengar pengakuan Hara malam itu, kalau ia suka lelaki yang bisa memasak, jadi Leon memutuskan untuk melaksanakan acara memasak yang mereka rencanakan bersama keempat anak buahnya. Mereka sepakat pagi itu mereka akan mensabotasi dapur. Waktu masih menunjukkan pukul 6. Leon sudah bangun dan datang ke dapur. Biatin kaget karena tidak biasanya bos Leon turun sepagi ini ke dapur. Kalau biasa minum kopi dan sarapan diantar ke ruang kerjanya. Kalau tidak di taman. Ada apa? Sepagi ini muncul di dapur. Tanya Biatin, mengangkat kedua alisnya. Mau buatkan kopi? Gak dulu, Bi. Jawab Leon. Tidak lama kemudian muncul si tampan Riko, disusul si tampan Jidan, dan menit kemudian muncul Iwan dan Kenjo. Mereka tiba dengan gaya dan pesona masing-masing. Terlihat seperti pentas show pertunjukan masak-memasak yang pesertanya orang-orang ganteng. Keriuhan terjadi di dapur pagi itu. Para asisten rumah tangga yang kebanyakan gadis-gadis muda terlihat cekikikan saat melihat aksi para cogan itu bereaksi di dapur. Di rumah Leon ada banyak penghuni, dan Leon juga tidak sembarangan mempekerjakan orang di rumahnya. Semua harus jelas asal-usulnya, dan bersedia mengikuti aturan yang ditentukan Leon di rumahnya. Di bagian dapur saja, ada 5 orang asisten rumah tangga. Selain Ibu Atin, kelimanya semuanya perempuan muda berwajah cantik. Dan bagian cuci pakaian ada 2 orang. Dan koki bagian masak ada 1 orang. Maka saat Leon dan keempat anak buahnya berada di dapur, sukses membuat dapur itu sebuah ajakan pertunjukan. Kalian mau apa? Tanya Bu Atin. Dia memang pembantu, tetapi bagi Leon, dia seorang ibu dan wanita yang mengatur semua urusan dapur dan semua urusan rumah tangga. Bi, kami ingin membantu bos menyajikan masakan spesial untuk Non Hara. Jadi, izinkan kami memakai dapurmu, Bi. Ucap Ken bersikap banyak gaya, karena dilihatin para wanita. Hah? Untuk masak apa? Bilang saja sama Bibi, nanti biar Bibi yang masak. Tidak, Bi. Kami hanya ingin melakukan sesuatu spesial di dapur ini. Maka minta izin sama Bibi pakai dapurnya. Iwan ikut berkomentar. Iwan dan Ken 11-12. Suka banyak gaya kalau dilihatin para wanita. Mereka berdua caper maksimal. Oh, baiklah. Nanti aku akan membantu. Ujar Biatin, terlihat khawatir. Bisa dipastikan dapurnya akan seperti kapal pecah jika para lelaki tampan itu memegang dapur. Bagaimana tidak? Tidak pernah masuk dapur tiba-tiba ingin memasak. Ia pasti khawatir dapurnya akan hancur. Jangan, Bi. Kami ingin mencoba melakukannya sendiri. Kalau misalkan tidak bisa kami atasin, nanti kami panggil Bibi. Ucap Riko. Seperti biasa, bos mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Ia hanya akan jadi pendengar. Berdiri bersandar di depan kulkas, dan tangan dilipat di dada. Baiklah, Bibi mengerti. Semoga sukses memasaknya. Ujar wanita parubaya itu dengan senyuman kecil. Ia melirik semua pekerja dapur. Mereka yakin dapur akan berubah jadi kapal pecah jika para lelaki itu memegang penggorengan. Leon ingin seperti lelaki yang romantis seperti yang diinginkan Jovita. Jika ia berhasil mengukir senyuman kebahagiaan di wajah Jovita malam itu, kali ini ia ingin melanjutkan menjadi lelaki seperti yang diinginkan Jovita. Lelaki yang pintar memasak dan mengajak wanitanya untuk makan berdua. Makan romantis. Ia ingin mencobanya. Maka saat ini, ia dibantu anak buahnya berkutat di dapur.
Bagaimana nyalain kompornya? Tanya Leon, mengawasi kompor gas model freestanding itu. Bahkan menyalakan alat memasak itu saja ia tidak tahu. Iwan yang berdiri di sampingnya ikut mendekat. Tapi sama halnya dengan bosnya. Ia juga tidak tahu mana tombol on kompor berbentuk digital itu. Ken, kamu tidak tahu menyalakan ini? Iwan bertanya pada lelaki berbadan tinggi itu, yang sedari tadi memegang ponsel. Ia mencari menu yang dikatakan bosnya di internet. Sementara Riko bagian membacakan bagaimana cara memasak. Kagak tahu, jawab Ken. Jidan melihat ponsel, lalu menekan tombol on dan hidup. Leon beserta anak buahnya berencana memasak capcay telur puyuh, masakan yang pernah dimasak Jovita bersama Leon. Pertama, Riko mengeluarkan bahan-bahannya dari kulkas dan mulai membagi tugas. Riko yang bagian membaca menu-menu yang dibutuhkan. Iwan dan Ken bagian memotong-motong, dan Leon dan Jidan bagian eksekusi alias masak. Namun apa jadinya kalau menu saja mereka tidak hafal? Ko, jamur yang mana ini? Apa ini? Tanya Iwan mengangkat 2 plastik kanan jamur dan kiri ginseng Korea. Aduh, aku tidak tahu. Balas Riko garuk-garuk kepala. Jidan, jamur yang mana yang ada jambut? Apa yang pakai helm atau pakai helm lalu jambutan? Tanya Iwan. Dibalas tawa ngakak dari Ken. Otak mesumnya traveling menjurus ke hal yang lain, yakni area pribadinya. Pakai helm lalu ada jambutnya. Astaga, Ken tertawa ngakak. Lu ngomong apa? Jamur mana ada jambutnya? Adanya pakai helm, ujar Jidan. Ia berdiri di samping kompor. Iwan dan Riko, Ken tertawa. Jika bagi mereka itu sudah hal lucu, tetapi bagi bos Leon, itu hanya obrolan biasa. Jadi ia tidak ikut tertawa. Untungnya anak buahnya sudah hafal sikap sang bos. Lalu yang mana? Tanya Iwan lagi. Jidan mendekat membuka plastik menunjuk jamur yang asli. Ini lihat, mana ada jambutnya. Hanya pakai helm-helm kecil. Ujar Ken mendengus jengkel ke arah Iwan. Haduh, para lelaki ini kapan masaknya? Kalau bahannya saja tidak tahu. Ucap Biatin, mulai merasakan aura misi gagal. Ia duduk agak jauh dari mereka. Jidan, pilet ayam yang mana? Tanya Ken. Ia mengobok-obok tidak menemukan pilet ayam. Ambil saja ayam yang di kulkas itu, ujar Iwan. Ia tidak tahu mana pilet ayam dan ayam utuh. Tidak menemukan pilet ayam, Ken mengeluarkan 1 ekor ayam dari freezer. Ken memotong ayam utuh yang beku tersebut karena susah dipotong. Jadi ia memotong bagian yang paling mudah, yakni bagian kepala. Oh, bisa dibayangkan. Apa jadinya sebuah masakan capcay ada penampakan kepala ayam beserta lehernya di dalamnya. Apa masakan para lelaki tampan ini berhasil?